itu ada yang namanya 3 suku etnis. Ada suku Toli-Toli, suku Dondo, ada lagi satu suku Dampal. Nah, tapi iya suku Dampal. ngomong-ngomong, pernah ke Dampal kah? Kalau ke Dampal pernah sih, cuma apa namanya nih, kalau kayak kita dari kabupaten dari luar kota Toli-Toli kan biasanya kalau mau masuk ke Toli-Toli pasti lewat Dampal dulu. Oh, ceritanya sering lewat di Dampal. Sering juga, pernah juga sih Gia. Cuma kan di Dampal itu kan ada 2, ada Dampal Utara dan Dampal Selatan. Oh, begitu. Begini. Kan secara administratif Kecamatan Dampal itu kan ada 2. Ada yang namanya Dampal Utara, Dampal Selatan. Nah, kebetulan saat ini kita lagi bahas tentang suku Dampal. Itu suku Dampal yang ada di Kecamatan Dampal Selatan. Dampal Selatan. Nah, kenapa di Dampal Selatan itu? Ini Dampal Selatan itu bukan hanya sebatas penamaan saja. Kalau Kecamatan Dampal Selatan itu kan hanya secara administratif saja. Oh, begitu. Tetapi padahal kalau ditelusuri ternyata Dampal itu suku, nama suku. Biar jelas kita coba duduk santai dulu kita di sini. Supaya Capek bersantai-santai berdiri ini, sedikit dulu. Capek berdiri. Yun. Tapi bos betul, saya maksudnya penasaran Dang, seperti apa tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di suku Dampal. Jadi yang kita bahas sekarang itu adalah Palaimo Ita Mosim Besang. Oh, Palaimo Ita Mosim Besang. Wah, menarik ini. Saya baru dengar dari namanya saja. Ini apalagi artinya itu tadi. Artinya itu mari bersama-sama membangun daerah Kabupaten Toli-Toli. Oke, kabupaten kita tercinta. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jasmine dan Mbak Yuni. Aduh, ada tamu tuh orang ini. Iya, aduh. Ini kalau tidak salah Pak Lukman dengan Ibu Suleha. Mari dulu Pak. Iya. Makasih. Mari dudukin dulu. Ini kita merasa bersyukur sekali nih Yun ya. Iya. Sudah kedatangan tamu dari suku Dampal. Oh, dari suku Dampal. Ini dia tokoh-tokoh suku Dampal yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya, jadi memang kalau apa namanya yang ingin ada mungkin yang ingin ditanyakan seputar suku Dampal. Nah, kebetulan ada memang narasumber yang berkompeten yang bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan kita ini Jasmine. Tapi sebelumnya Mbak Yun kita sapa dulu pemirsa, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa melalui acara obrolan budaya saat ini. Dan saya tidak sendiri, saya Jasmine dan juga bersama saya Wahyuni yang tentunya akan menemani pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Dan di obrolan budaya kali ini, Bung Jasmine kita akan mengangkat kita apa akan ini? membahas satu topik menarik terhadap budaya suku Dampal, Suku yaitu Dampal. namanya Palaimo Ita Mosim Besang. Benar ya Pak Lukman? Iya benar. Dan kita perkenalkan juga narasumber kita ini, Iya, betul. tokoh adat suku Dampal di Kabupaten Toli-Toli, Mbak Yun. Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bung Jas. Iya, apa kabar ini Pak Lukman? Kabar baik. Masya Allah. Dan saya informasikan juga kepada pendengar, penonton, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Pak Lukman ini merupakan wakil ketua
adat suku Dampal di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian juga ada juga Ibu Suleha Ismail. Nah, Ibu ini adalah kader perempuan Dampal. Betul sekali. Dan pendengar, pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang budaya-budaya yang ada pada suku-suku yang ada di Kabupaten Toli-Toli, ada yang namanya suku Toli-Toli, suku Dondo, bahkan suku Dampal sendiri. Nah, suku Toli-Toli itu Yun, itu ada salah satu tradisi misalnya menjemput tamu maragai, tari maragai. Nah, kalau pada masyarakat suku Dampal ada salah satu tradisi yang selalu setiap tahun itu diselenggarakan yang namanya penganculong. Nah, penganculong. Tapi menarik apa yang kita bahas saat ini mengenai Palaimo Ita Mosimbesang, jelasnya Yun. Kita tanya saja langsung sama tokohnya, tokoh adat Dampal, Pak Lukman. Ya, Pak Lukman, kalau berbicara tentang Palaimo Ita Mosimbesang, apa sebenarnya makna dari filosofi itu, Pak? Iya, terima kasih Bung Jas. Jadi dalam artian bahasa Dampal Palaimo Ita Mosimbesang, dalam arti bahwa marilah kita bersatu untuk membangun negeri Toli-Toli yang kita sama-sama cintai ini, yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol. Itulah wilayah yang dicakup oleh Kabupaten Toli-Toli yang siap pemerintah daerah membangun dengan kerjasama masyarakat Toli-Toli dengan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Toli-Toli Amran Haji Yahya. Jadi ceritanya begitu, Yun. Jadi itu seruan untuk mengajak begitu. Betul ya Pak ya, sekali. mengajak untuk kepada masyarakat untuk sama-sama, mari kita bersama Betul. membangun daerah. Wah, luar tercinta, biasa seperti filosofinya itu. ya. Palaimo Ita Mosimbesang. Mosimbesang. Tapi mungkin Yun bisa tanya-tanya juga sama Ibu Suleha, mungkin apa kaitannya dengan mendorong kaum perempuan suku Dampal untuk bagaimana bisa meningkatkan juga berbagai kegiatannya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan sama Ibu Suleha. Nah ini kan Ibu Suleha ini selaku kader perempuan Dampal. Nah kalau dari suku Ibu ya, kader dari perempuan suku Dampal sendiri, apalagi khusus perempuan ini Bu ya. Nah ini apa saja yang sudah dilakukan oleh kader perempuan suku Dampal untuk lebih memperkenalkan lagi seperti apa suku Dampal kepada anak-anak muda mungkin ya, penerus-penerus kita, seperti itu Bu, silahkan. Seperti penari. Menari begitu, memperkenalkan tari-tarian kepada mungkin anak-anak muda ya. Selain itu juga mungkin ada lagi mungkin apalagi khusus untuk para perempuan begitu ya. Pengajian. Mungkin maksudnya tokoh perempuan seperti Ibu Suleha ini punya peran penting juga bagi masyarakat suku Dampal untuk melakukan berbagai kegiatan di sana, seperti PKK, kemudian juga pengajian. Nah, tapi kita juga ingin lebih memahami, mendalami tentang sebenarnya nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat suku Dampal itu, Pak Lukman, itu apa saja, Pak Lukman? Jadi nilai-nilai yang terkandung sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat Dampal, terutama di acara yang namanya penganculong saayang, yang dalam artian adalah penghanyutan perahu. Kalau di saat sekarang ini kita memahami bahwa penganculong adalah upacara penganculong adalah rasa syukurnya para petani yang berhasil dari lahan pertanian mereka. Mereka itulah yang diadakan penganculong dalam artian rasa syukur. Ya. Kalau di zaman dahulu memang penganculong saayang ya, dalam artian kita ini pernah dijajah oleh Mindanao. Iya. Jadi para sesepuh dari suku Dampal, Dondo dan Toli-Toli kerjasama mengusir penjajah di muka bumi Toli-Toli ini. Iya. Terutama dari Mindanao, Filipina Selatan yang datang untuk
merampok di wilayah kita ini. Nah, sehingga para sesepuh ketiga kerajaan ini bersepakat bagaimana Bersatu, kita gitu ya. bersatu untuk mengusir penjajah yang datang ke negeri Toli-Toli ini. Waduh, luar biasa ya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya suku Dampal Yun yang Iya, yang betul ada di sekali. Kabupaten Toli-Toli. Nah, jadi tradisi panganculong ini sendiri Pak, ini dilakukan mungkin ada waktu-waktu tertentu atau seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Jadi upacara penganculong Saayang diadakan setahun sekali dengan ketentuan 2 kali panen padi. Oh, 2 kali panen Iya. padi begitu. Baru diadakan sekali, dan di dalam hal pengadaan mengadakan acara penganculong bukan semata-mata suku Dampal yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terutama di dalam sumber dana orang Bugis maupun orang Mandar dan suku lainnya itu turut menyumbang. Karena ini dalam artian tolak bala kampung itu. Jadi kalau setiap tahun 1 kali itu mencakup, kita itu sudah doakan bahwa di 13 desa ini supaya selamat dari bencana. Dari bencana gitu. tersebut. Oke. Jadi seperti itu Iya. filosofi yang diusung dalam istilah budaya-budaya yang ada pada masyarakat suku Dampal. Tadi ada penganculong. Kemudian kalau tidak salah ada juga tradisi Kaliabo ya. Iya, Oh, ada. Kaliabo. Nah, kalau tradisi Iya, Kaliabo Kaliabo. sendiri itu seperti apa ini? Jadi tradisi Kaliabo adalah penghormatan terhadap tamu yang datang, pada khususnya para petinggi kita yang ada di Toli-Toli ini maupun dari Palu, datang berkunjung di wilayah Dampal, baik gubernur maupun bupati, kita akan jemput dengan Kaliabo. Kaliabo. acara Kaliabo itu. Seperti Penjemputan. tari maragai pada masyarakat Iya. suku Oke, Toli-Toli. tadi penjemputan seperti Wah, itu. Ini dari tadi rupa serius sekali nih kayaknya ngobrolnya. Bagaimana kalau kita minum kopi dulu nih Sampai Pak Lukman? lupa ini, Iya, ya. sampai lupa ini kita minum kopi nih. Terlalu serius kayaknya pembahasan tentang Silakan dulu, Palaimo kasih Ita Musim Besan. Silakan minum dulu nih Bu. Pak, silakan Pak. Minum. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik pencinta budaya dimanapun Anda berada, pemirsa, pendengar, dan penonton RRI Net dimanapun berada, masih kita membahas tentang salah satu tradisi dan budaya masyarakat suku Dampal di Kabupaten Toli-Toli, yaitu tradisi Palaimo Ita Musim Besang. Ya, begini, kalau berbicara tentang budaya-budaya pada masyarakat suku Dampal, tentu pada kesempatan ini kita begitu banyak membahasnya, tetapi kita minta tanggapan dulu ini Yun, sebelumnya sama Ibu Suleha. Bagaimana Bu tanggapan Ibu Suleha mengenai apa yang kita bahas mengenai tradisi suku Dampal saat ini Bu, tanggapannya Bu? Bagaimana Bu responnya Bu? Tanggapan bagus ya. Nah, kalau Pak Lukman bagaimana Pak? Apa yang kita bahas sore hari, apa yang kita bahas saat ini mengenai Palaimo Ita Musim Besang, gimana tanggapannya Pak Lukman? Kalau saya punya tanggapan ini, saya selaku generasi Dampal cukup merasa berbangga dengan diadakan acara semacam ini melalui RRI Toli-Toli ini. Jadi dengan
diadakan acara ini semakin bisa dikenal budaya-budaya yang ada di etnis Dampal menyeluruh di Kabupaten Toli-Toli ini. Dan tak kalah pula saya selaku generasi Dampal mengucapkan terima kasih kepada kru RRI dan begitu pula kepada pemerintah Toli-Toli, dalam hal ini Bapak Bupati Toli-Toli yang sudah mencanangkan bahwa bahasa Dampal itu sudah di-launching masuk di sekolah dasar Mulok ya Bu, iya, pemerintahan lokal. agar supaya bahasa ini tidak akan punah di masa-masa akan datang, Bu. Oke, Wah, baik. tentunya kita perlu memberikan apresiasi juga ya kepada pemerintah yang lebih begitu tanggap ya, tentunya agar budaya yang ada di daerah kita itu tidak cepat punah Iya, betul dengan sekali. tadi memasukkan budaya-budaya muatan tersebut lokal. di pembelajaran di sekolah seperti Karena itu. kita tahu bersama pemirsa, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada, Kabupaten Toli-Toli itu memiliki 3 etnis suku asli. Ada yang namanya suku Toli-Toli, suku Dondo, dan juga suku Dampal. Nah, kalau berbicara tentang suku Dampal Pak Lukman, sebenarnya untuk mengembangkan sekaligus melestarikan budaya-budaya yang terdapat pada masyarakat suku Dampal itu, bagaimana apa yang dilakukan untuk generasi muda saat ini agar tidak lupa terhadap budayanya, khususnya suku Dampal, Pak? Iya ya. Jadi kita sudah melalui rapat adat, kita sudah canangkan bahwa dibiasakan ya bahasa Dampal itu dimanapun kita bertemu ya, dan dijadikan bahasa pasaran agar supaya anak-anak generasi kita ke depan tidak akan kehilangan bahasa sendiri. Dalam hal semacam kegiatan-kegiatan seni maupun olahraga, kita semua berpatokan pada hasil rapat dengan adat, dengan para pengurus adat. Sering kita adakan latihan, lomba kesenian tradisional, olahraga tradisional. Itu kita tidak semena-mena itu dari pengurus itu mengambil kesimpulan bahwa inisiatif sendiri, tetapi adalah hasil daripada musyawarah dan mufakat yang selalu diadakan. Apapun bentuknya keputusan itu tidak bisa kita sahkan kalau tanpa melalui musyawarah. Musyawarah. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Saya ke Ibu Suleha ini. Ya dari tadi kok diam-diam terus ini Bu Suleha. Ya ngomong dong Bu Suleha ya. Kan tokoh-tokoh perempuan suku Dampal kan juga itu besar pengaruhnya untuk mendorong bagaimana kaum perempuan suku Dampal itu bisa berbuat, semangat bekerja. Nah, kalau Ibu Suleha melihat kegiatan-kegiatan perempuan bagi suku Dampal di Dampal Selatan itu apa saja biasanya, Bu? Silakan, Bu. Kegiatan apa saja biasanya ditekuni oleh kaum perempuan di sana di Dampal? Apakah bantu-bantu? Bertani. Bertani juga, Bu ya. Ada yang bertani, Mhm. ada yang berdagang. Jadi seperti itu ya Iya, aktivitas seperti mereka ya. itu. Oh, bantu-bantu keluarga Iya, mungkin seperti itu begitu ya. ya. Iya. Nah, kalau saya mau ke Iya, Pak Lukman. Lukman dulu ya. Ini Pak Lukman seperti apa sih atau apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan nih oleh mungkin Pengurus pengurus adat. adat Dampal dalam melestarikan budaya selama ini. Apakah mungkin ada sosialisasi kepada generasi muda? Iya, betul sekali ini tuh, Pak kan Lukman. kebetulan Iya, iya. juga ada Ibu Suleha, Ibu ya. Suleha ini Iya, iya. merupakan kader perempuan Dampal. Nah, terhadap kader-kader perempuan juga itu seperti apa nih, Pak? Iya ya. Jadi kurang lebih ini kepemimpinan baru di bawah pimpinan oleh Bapak Nahar Demalawa selaku yang terpilih selaku ketua adat dan saya selaku wakilnya. Kita musyawarahkan bagaimana kegiatan ini kita selalu lestarikan agar tidak punah. Jadi tanggapan beliau sangat respon. Jadi kita adakan rapat bagaimana kita akan jadwalkan nanti itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di acara adat ini. Dan begitu pula beliau sudah menjanjikan insya Allah pengadaan baju adat dan bendera itu beliau akan usahakan
bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melalui dinas pariwisata untuk menganggarkan kelengkapan adat Dampal itu sendiri, Bu. Wah, menarik Yun ya. Ternyata pengurus dalam komunitas adat suku Dampal ini Yun, mereka itu tidak diam, mereka bekerja. Iya, jadi ada aksi-aksi yang dilakukan melakukan gitu ya. pembicaraan, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Bahkan ini kan ada namanya Palaimo Ita Musim Besang. Seperti yang dijelaskan Pak Lukman tadi, tujuannya itu untuk mengajak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu, apapun sukunya, itu sama-sama membangun daerah Kabupaten Toli-Toli. Tapi Pak Lukman, kita kan melihat suku Dampal tidak hanya tidak hanya berdomisili di Dampal Selatan saja, Pak Lukman ya. Ada yang menempuh pendidikan di luar kota, bahkan di ibu kota, Bang. Seperti itu. Nah, gimana, apa pesan-pesan yang mungkin Pak Lukman sampaikan kepada mereka? Jangan sampai dengan kemajuan teknologi saat ini mereka pun lupa terhadap budayanya, khususnya suku Dampal, Pak Lukman. Betul sekali. Jadi pada umumnya ya generasi Dampal ini, Pak, berpendidikan itu SMP maupun SMA-nya itu mungkin di lokalan Toli-Toli. Biasanya kebanyakan mereka lari untuk melanjutkan studi di universitas perguruan tinggi itu di Palu. Dan alhamdulillah kita dari etnis Dampal ini sudah ada mencapai S3 ya. Luar biasa keren. Sudah jadi dosen besar di Universitas Tadulako atas nama Suardi Bakri Deng Malawa. Dr. Suardi. Dr. Suardi Deng Malawa SH.MH. Iya. Yang kedua ada keluarga Dampal juga yang jadi dosen di Universitas Yan Dato Kerama yang namanya Nasarudin. Ya. SAG MAG. Iya. Dan ada juga saya punya adik sepupu satu kali, beliau bertitel 5 titelnya dia capai di Amerika semua. Dan sekarang beliau ada kerja di perusahaan Amerika di Jakarta. Wah, keren ya Yun ya. Luar Betul biasa. sekali. Ternyata suku Dampal itu tanpa kita ketahui, kita yang ada di kota Toli-Toli, itu mereka rupanya punya kiprah yang luar biasa. Seperti kata Pak Lukman tadi, itu bahkan menembus ke Eropa. Iya, Luar biasa. ke luar negeri ya, wah luar biasa. Negeri. Nah ini, nah ini kan pelestarian budaya ini memang, apalagi sekarang ya kita ketahui bersama bahwa sudah semakin canggihnya teknologi. Nah ini bisa, kebudayaan kadang-kadang sudah mulai tergerus oleh zaman. Nah kalau dari suku Dampal sendiri nih Pak ya, apa saja tantangan yang dihadapi tentunya dalam upaya melestarikan budaya masyarakat Dampal, apalagi dengan tentunya semakin canggihnya teknologi seperti saat ini. Iya ya, alhamdulillah kita dari etnis Dampal ini kalau sudah berbicara masalah adat, mereka tanggalkan semua itu kegiatan-kegiatan yang lain untuk mengikuti arahan dari para pemangku adat Dampal. Ya. Jadi khususnya di wilayah Toli-Toli ini, kalau dari generasi Dampal yang berposisi di Toli-Toli ini di dinas-dinas, itu Nasir Deng Marumu, Kepala Dinas Perkebunan dan Perikanan, Jusni Pangeran, itu Dampal semua itu Bu. Bustaman SH, itu Dampal semua itu Bu. Iya. Jadi disitulah generasi kita yang maksudnya tidak nampak apakah dia ini Dampal atau apa. Jadi saya jelaskan di tempat ini melalui kesempatan ini, mereka adalah generasi dari etnis Dampal. Wah, luar biasa. Iya. Jadi seperti itu Yun. Ternyata suku Dampal, tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat suku Dampal itu tanpa kita sadari ternyata punya sumbangsi besar terhadap pembangunan daerah kita tercinta ini. Semisal asisten 1 Pak Anhar Deng Malawa, Bapeda, kemudian juga ada Pak Yusni Pangeran, Nasir Deng Marungu. Nah itulah tokoh-tokoh yang berasal dari suku Dampal. Tetapi menarik ya, memang apa yang kita bahas saat ini, pendengar, pemirsa dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada,
kalau kita berbicara tentang budaya, memang itu tidak akan pernah ada habis-habisnya, Yun. Iya. Termasuk suku Dampal itu sendiri. Nah, kemudian ini Pak Lukman, selaku wakil ketua adat suku Dampal, gimana? Apa langkah-langkah yang ingin dilakukan ke depannya nih? Mungkin ada beberapa hal yang ingin dikerjasamakan dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan adat suku Dampal, Pak Lukman. Silakan. Jadi untuk etnis Dampal ini melalui ketua, ya. Kalau di jabatan adat dia selaku ketua, kalau di jabatan pemerintahan dia kepala Bapeda. Nah, inilah yang selalu berdialog sama Bapak Bupati bagaimana etnis Dampal ini bisa dikembangkan ke depan. Jadi alhamdulillah respon dari Bapak Bupati Toli-Toli, dia nyatakan sepenuh jiwa dan raganya siap membantu. Ya, ini masalah adat. Ya. Jadi beliau katakan saya dari 3 etnis ini saya ada di dalamnya. Baik itu Toli-Toli, Dondo maupun Dampal. Kenyataan beliau begitu Pak Nahar terpilih selaku ketua, begitu kedekatan beliau dengan beliau sama Bapak Bupati, alhamdulillah Bapak Bupati telah luncurkan anggaran sebesar 80 juta untuk rehab rumah adat di luar biasa Yun. Dampal itu, Desa Bangkir. Iya. Jadi Kalau sekarang berbicara tentang rumah adat, dengar-dengar ada juga keinginan bagi pengurus masyarakat suku Dampal di Toli-Toli itu ingin dan berharap agar rumah adat itu berada juga di ibu kota kabupaten, Pak ya. Iya. Seperti apa langkah dan upayanya itu, Pak? Jadi karena saya nelpon kemarin sama beliau, mungkin masih di Jakarta, itulah yang saya akan bahas berdua nanti di kediaman beliau. Tentang itu kita akan usulkan bagaimana kedua etnis ini, Dondo Dampal ini juga ada semacam rumah adat agar supaya setiap pertemuan mungkin yang diadakan di Kabupaten Toli-Toli mungkin di rumah adat masing-masing. Iya. Jadi itulah insya Allah saya akan sampaikan sama beliau. Mudah-mudahan anggaran ini Kabupaten Toli-Toli ini agak bisa membiayai, ya, karena kita paham pada tahun-tahun kemarin Toli-Toli ini sebenarnya terlalu terjepit anggarannya karena adanya COVID itu. Iya. Jadi itulah mungkin harapan. Mudah-mudahan Bapak Anhar bisa sampaikan sama beliau, bisa disahuti anggaran tersebut. Iya, Pak Lukman, ada kata bijak mengatakan bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nah, sebagai salah satu suku asli yang ada di Kabupaten Toli-Toli selain Dondo dengan Toli-Toli, Pak Lukman, apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli agar bisa mengenal dan mengetahui keberadaan budaya-budaya yang ada pada masyarakat suku Dampal, Pak? Iya. Jadi kalau semboyan itu, Pak, di mana langit dijunjung, di situ tanah dipijak, ya. Iya. Itulah semboyan saya waktu kepala desa, waktu lomba desa di pagar Gapura itu yang saya ambil tema di Gapura, Ipaya Ita, di mana kita hidup, di situ langit dijunjung, di mana kita hidup di situ tanah diinjak. Itulah semboyan yang saya pakai pada waktu acara lomba desa, waktu saya selaku kepala desa di Lempe pada waktu itu. Jadi semboyannya kita, kenapa kita harus bertemakan itu, agar supaya para keluarga, ya, dari suku-suku lain ini bisa menghargai, ya, dan bisa mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di 3 etnis, yaitu Toli-Toli, Dondo, dan Dampal, supaya mereka dari etnis lain sangat menghargai kita punya daerah ini. Mungkin disinilah mereka bisa merubah perekonomiannya melalui daerah kita ini. Oleh karena itu kita tidak pernah melarang siapapun sukunya dan siapapun agamanya. Itulah moto dari Bapak Raja,
Kalau dia berniat membangun, silakan jadi penduduk Kabupaten Toli-Toli. Oke. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, nanti sebentar kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama pemuka adat suku Dampal. Tetap terus bersama kami di Obrolan Budaya. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik pendengar, pemirsa, dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Obrolan Budaya. Masih kita bahas tentang topik Palaimo Ita Mosimbesang, dan artinya adalah mari bersatu membangun daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan saya tidak sendiri, masih bersama saya Jasmine dan juga saya Wahyuni. ya, menarik apa yang kita bahas ya mengenai ayo mari membangun memajukan Bersama. daerah Kabupaten Toli-Toli. Pak Lukman, begini Pak Lukman, ada kan yang namanya Mosimbesang, Mosiungu, Motimpedes Magau. Kalau Pak Lukman melihat bagaimana realisasi dan perkembangannya dari filosofi tadi itu Pak Lukman. Iya ya. Dengan moto ya dari Sibitolu ini, ya, sebenarnya Sibitolu. Jadi 3 etnis ini, Toli-Toli, Dondo, dan Dampal. Dalam artian dibentuk satu organisasi kemasyarakatan yang bernama Sibitolu. Ya. Dari Sibitolu ini muncullah moto Mosimbesang, Mosiungu, Motimpedes Motimpedes Magau. Magau. Jadi dari moto tersebut adalah tercakup 3 bahasa daerah ini, Dampal, Dondo, dan Toli-Toli. Sudah itu yang menjadi moto di daerah Toli-Toli ini. Iya. Nah, tapi saat ini kayaknya anak-anak muda sudah tidak terlalu tahu nih tentang Mosimbesang, Moseungu, Motimpedes Magau. Nah, ini seperti apa, Pak? Bagaimana mungkin upaya-upaya dari adat sendiri ya, dari adat Dampal sendiri untuk lebih memperkenalkan lagi moto Kabupaten Toli-Toli seperti itu, Pak? Di tahun-tahun kemarin, di zaman pemerintahan dari Bapak Ma'ruf Bantilan selaku Bupati Toli-Toli, disambung dengan Bapak Muhammad Saleh Bantilan, itu selalu setiap tahun lalu diadakan yang namanya Pekan Budaya. Iya, Pekan Budaya yang dari 3 etnis ini mengadakan atau bertanding dari segi seni maupun olahraga. Seingatan saya berapa kali saya membawa rombongan dan kontingen dari Dampal. Alhamdulillah pada tahun berakhirnya mungkin masa jabatan Pak Ma'ruf Bantilan, kita adalah etnis Dampal yang diutus ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk di Kota Palu untuk mengikuti kegiatan Pekan Budaya Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah dari etnis Dampal mendapat penghargaan atau juara 2 se-Sulawesi Tengah. Juara 2 ya. Iya.
luar biasa ya. Ya Pak Lukman, kita juga pengen tahu dengan adanya kemajuan zaman dan teknologi saat ini kan mau tidak mau budaya juga secara tidak langsung itu pelan-pelan sudah mulai tergerus. Iya. Nah, kalau menurut Pak Lukman sebagai tokoh adat suku Dampal yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, sebenarnya apa sih yang menyebabkan semakin agak sedikit terlupakan istilah atau filosofi yang mengatakan tadi itu mosim besang, mosiungu, motim pedes magau, Pak. Apa yang menyebabkan? Jadi kalau dilihat perkembangan sekarang, jadi yang menyebabkan itu banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar. Oleh karena itu kami dari etnis Dampal ya, bagaimana menangkis budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita punya adat. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan dari 3 etnis tersebut, Toli-Toli, Dondo dan Dampal ini mengulang kembali sejarah yang telah diletakkan oleh para pendahulu untuk mengadakan pekan budaya di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten agar supaya para generasi kita bisa mengenal. Betul, tidak lupa ya tidak, dengan namanya iya, musim tidak besang, lupa. musim ungu dengan Iya. musim pedes magau. Kegiatan dari para kaum perempuan khususnya pada suku Dampal ya, itu selalu mengadakan pertemuan ya. Kalau ada kegiatan yang ingin dilaksanakan, biasanya mereka bermusyawarah ya Pak. Bermusyawarah, biasanya ada kelompok-kelompok yang akan mereka bentuk, baik itu kelompok dari pertanian maupun mereka berkelompok di dalam bidang perkoperasian. Iya. Jadi mereka itu saling karena di dalam koperasi ada sistem tanggung renteng, maka mereka bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengadakan suatu kegiatan. Jadi mereka sudah saling memahami, saling tolong menolong apabila ada warga masyarakat yang memang pada posisi yang terbawa, mereka akan bantu ya. Mereka akan bantu untuk bagaimana keluarga ini bisa sama dengan kita ini gitu. Iya. Iya. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Lukman ini tentang satu tradisi. Iya. Tradisi yang biasa dilakukan itu untuk menghanyutkan perahu begitu ya. Panganculong. Panganculong itu. Nah, kalau panganculong sendiri ini Pak, ini syarat-syarat saat ingin melaksanakan tradisi panganculong ini seperti apa Pak? Oke. Jadi setelah ya atau sementara kegiatan panen ya di sawah, maka dari adat itu sudah bermusyawarah membentuk panitia kecil dalam kegiatan tersebut. Jadi setelah panitia terbentuk, maka panitia yang kerja awalnya itu, yaitu dari panitia pencari dana ini, iya. Jadi itu pencarian dana begitu bukan tergantung pada etnis Dampal toh, tetapi semua masyarakat yang merasa dirinya kerja sawah di tanah leluhurnya Dampal itu mereka mengerti untuk memberikan sumbangan selaku mereka berprinsip bahwa kita sumbang ini adat untuk tolak bala gitu. Mudah-mudahan kita ini selalu diberikan hasil yang melimpah, dijauhkan dari mara bahaya. Ya, jadi setelah dana terkumpul, ya, setelah dana terkumpul, maka sudah dijadwalkan kegiatannya. Yang seharusnya itu Pak, kalau kegiatan penganculan mulai dari nenek leluhur kita 7 hari 7 malam itu sudah bermalam di pinggir pantai. Waduh. Iya. Jadi kalau kegiatannya sebelum acara puncaknya malam itu kita selingi, ada pertandingan olahraga tradisional, ada seninya, gitu. Jadi nanti malam hari hanya memang semalam suntun tidak bisa tidur, karena sebelum fajar itu timbul atau timbulnya matahari itu sekitar habis pada subuh kita sudah luncurkan itu perahu. Berarti habis pada Begitu ya subuh. prosesi adatnya. Pada subuh begitu Wah, ya. Cukup sakral juga Yun ya. Oke. Nah. Ya, baik. Kita tahu setiap budaya kan itu Yun pasti memiliki kekayaan mulai dari kesenian, tari, belum lagi
budaya-budaya atau tradisi-tradisi keseharian bagi masyarakat suku Dampal. Iya. Nah, kalau adat suku Dampal, Pak Lukman, Iya. bisa tidak diceritakan? Kalau tadi tradisi syukuran, penganculong begitu ya. Penganculong, ya, Kalau penghanyutan perahu. bagi masyarakat suku adat Dampal sendiri itu kalau budaya keseniannya itu seperti apa, Pak? Kalau semacam kebudayaan anunya itu Pak, seninya itu Seninya. ada namanya tari dindong. Oh, Tari dingdong ya? dingdong. Iya. Ada lagi ya? Ada. Tari Ada dingdong. lagi dingdong ya, oke. Nah itu Jadi- seperti apa Pak? Tari dindong adalah pada saat diadakannya namanya tari dindong, pada saat malam hari H itu sudah akan diluncurkan paginya itu perahu, maka semalam suntun itu para generasi muda laki-laki maupun perempuan menari mengelilingi perahu tersebut. Oh, seperti itu Iya. prosesinya. Ini berarti ada kaitannya dengan penganculong, Pak ya? Iya. Penganculong juga. Jadi oke. setelah perahu sudah akan diangkat menuju ke tepian pantai, maka diiringi dengan kaliabo itu, diiringi kali- oleh perahu Ah. tersebut. Selepas dari tarian dindong, maka disambut dengan tarian Kaliabo. tersebut. Nah Iya. itu yang menjadi peserta penari Kaliabo itu sendiri itu dari kalangan anak muda atau mungkin campuran begitu Pak? Iya, jadi dicampur, Heeh. jadi ada itu yang yang mengadakan itu atau pelakunya ya cuma 2 orang, tetapi dengan iringan musik tradisional, ada gulintangnya, ada gongnya, gitu. Jadi ada gendangnya. Itulah ada beberapa minimal 10 orang, Oke. ya dengan yang yang bakaliabo itu. Dan yang selanjutnya, jadi perahu bukan perahu kosong yang dihanyutkan. Oh, jadi ada Jadi ada sudah diisi di situ makanan pokok. oh seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi semua sudah Heeh. dikemas. Dikemas Ya. begitu ya. Oke. Baik itu beras, minyak, pokoknya makanan sembako. Ada semua di situ. Ada semua di situ ya. Iya. Untuk dilarung ke laut Iya. begitu Pak ya. Heeh. Dan yang kedua, itu kita hanyutkan perahu itu tidak bisa orang Dampal Selatan yang ambil. Oh, Ya, kenapa jemput Pak? perahu itu kira-kira Itu syarat-syaratnya 200-300 meter ke depan sudah ada yang jemput di sana, baik orang Oguamas maupun dari Dampal Sekitarnya. Utara. Oh, seperti itu. Nah itu tadi tidak boleh kalau kata Pak Lukman tadi tidak boleh orang Dampal sendiri yang mengambil Iya. perahu tersebut. Iya. Itu kenapa Pak? Apakah ada pantangan-pantangan Iya. khusus atau memang tidak Iya. boleh seperti itu? Jadi kita dalam artian kita kan sudah melepas itu, kita punya tolak bala. Tolak bala. Kita sudah hanyutkan, tidak mungkin kita akan ambil ulang. Oh seperti Jadi itu ya. kalau desa lain yang ambil di luar dari kecamatan Dampal Selatan bisa saja. Oh boleh gitu Pak ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk isinya masyarakat 13 desa enggak bisa itu. Oh, jadi nanti Iya. Pak kalau mungkin mengadakan acara seperti itu nanti bilang ke kita ya. Nanti saya dan Insya Jasmine Allah. nanti yang akan menjemput Iya, ya. iya. Boleh Kita Pak ya? juga senang dengan acara-acara budaya seperti ini Yun, ya. Ya. Kemudian ini Pak Iya. Lukman, kita juga berharap apa yang diisukan oleh pemikir-pemikir kita saat ini bahwa mengatakan bahwa di Indonesia terdapat beberapa suku itu yang akan punah. Iya. Nah, kalau berbicara tentang cara mempertahankan budaya dan tradisi bagi masyarakat suku Dampal sendiri itu biar tidak punah, Iya. apakah juga pengajar, pendidik bagi keberagaman tradisi termasuk bahasa suku Dampal itu Iya ya. tetap tersedia? Bagaimana itu Pak? Iya ya. Jadi saya mengikuti launching yang diadakan oleh Bapak Bupati bertepat di lapangan Deng-Malawa Bangkir. Dia akan yang akan memasukkan sebagai mulok di sekolah-sekolah. Saya katakan sama dia punya ajudan, sampaikan sama Pak Bupati bahwa untuk tidak menyusahkan cari guru, ambillah generasi dari suku Dampal tersebut supaya tidak ada lagi
dilatih itu guru karena memang yang bersangkutan sudah memang iya Mengerti begitu Pak iya. ya. Jadi untuk sementara ini di desa saya itu desa Lempe sudah ada ketua penari itu namanya Ibu Sumarni sudah dipasang di SDN Geleng itu mengajar dialog bahasa Dampal itu baru satu. Nah ini berapa puluh sekolah SD di Dampal Selatan nih. Jadi kemungkinan mungkin pada kesempatan tahun ini mungkin beliau Bupati Toli-Toli akan menganggarkan itu honornya bagaimana itu ke depannya dia kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ya. Jadi kalau dari generasi Dampal itu sudah kita komitmen bahwa kita tidak mengejar itu bagaimana bahasa kita ini tidak akan punah supaya walaupun suku lain betul. bisa berdialog dengan bahasa Dampal. Tetap lestari begitu Pak ya Baik. untuk Iya. Sebenarnya bahasa menarik ya pembahasan kita mengenai Palaimo Ita Mosimbesang. Ayo membangun bersama-sama Kabupaten Toli-Toli ini agar lebih maju lagi ke depannya. Mengingat kita sudah berada di penghujung acara Iya, waduh, obrolan tidak budaya terasa ya. Tak terasa. Kita sudah di Sebenarnya penghujung masih acara kepengen kita. lama-lama ya, tetapi waktu yang membatasi. Mungkin guna memberikan pesan-pesan bagi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentang keberadaan suku Dampal ini, Pak Lukman. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Iya. Jadi saya ingin sampaikan saya atas nama pengurus adat Dampal mengucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah mengundang saya ya, untuk datang memperkenalkan budaya Dampal dari pelosok Desa Kombo sampai Toli-Toli Utara. Mudah-mudahan dengan selalu diadakan acara semacam ini kemungkinan dari etnis suku Dampal, Dondo maupun Toli-Toli akan dikenal menyeluruh ya dari masyarakat Toli-Toli maupun di luar daripada Kabupaten Toli-Toli karena kita kerjasama dengan Parigi Mautong iya. Jadi mudah-mudahan kalau acara-acara ke depan memang ada settingannya nanti kalau bilang diadakan di arena ini Tari Dindok saya akan datangkan penarinya. Iya. Baik pendengar, penonton dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tak terasa sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk obrolan budaya yang membahas topik tentang Palaimo Ita Mosimbesang. Ayo membangun dan memajukan daerah Kabupaten Toli-Toli. Nah, bersama Wakil Ketua Adat Suku Dampal Pak Lukman bersama Ibu Suleha Ismail, Ya, kader Suleha Ismail. perempuan Dampal. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ismail dan juga Ibu Suleha sudah tentunya hadir bersama kami di obrolan budaya di hari ini. di hari ini. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara obrolan budaya. Saya Jasmine. Dan saya Wahyuni. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Tabe.